Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Dosen pengampu saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Baiklah, sebagai seorang pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan juga perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpin dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya. Hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas tahun 1999. Antara lain, yang pertama, kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan juga memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahamannya yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, ataupun murid-murid dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidangnya, tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Yang berikutnya ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Apa aja sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik, sarjana, S1 atau diploma 4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan pangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang C, ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Apa aja sih ciri-ciri kepala sekolah efektif? Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individu dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Berikutnya, D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bidang administrasi. Yang pertama, ada pengolahan pengajaran, merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan. Yang kedua, pengolahan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian. Yang kedua, ada pengolahan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengolahan kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat, pengolahan gedung dan halaman. Pengolahan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan inventaris, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitas perlengkapan, dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Selanjutnya ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, fungsi kepala sekolah sebagai manajer yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan jawaban.
Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Dan yang ketujuh, seorang diplomat. Dan yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, peran kepala, peran pemimpin, peran penghubung, peran pengetahuan, supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasian sumber daya, dan juga perundingan. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.